Ada sesuatu yang menyusup ke dalam rumah lewat kabel dan jendela tertutup. Ia menyala, melayang diam-diam, lalu menghilang. Dan sampai hari ini, sains masih belum bisa menjelaskannya. Orang menyebutnya petir bola. Bukan kilat biasa yang menyambar dan selesai dalam sekejap. Ini bola cahaya yang hidup di udara. Ukurannya bisa sebesar jeruk kecil. Warnanya berubah-ubah, dari biru pucat sampai oranye menyala. Dan yang paling mengejutkan, dia tenang. Dia tidak meledak saat muncul. Dia hanya melayang, lalu hilang tanpa penjelasan. Laporan tentang fenomena ini sudah ada selama ratusan tahun. Pelaut era Viking mencatat cahaya aneh yang muncul di tiang kapal mereka. Mereka menyebutnya api St. Elmo, meski sebagian laporan itu kemungkinan petir bola. Di Rusia abad ke-18, sebuah kasus mengubah segalanya. Tahun 1753, seorang ilmuwan bernama Georg Wilhelm Richmann sedang bereksperimen dengan petir. Dia memasang kabel dari tiang logam ke laboratoriumnya di St. Petersburg. Tujuannya mulia, membuktikan bahwa petir adalah listrik. Badai datang, alatnya bekerja, dan dia mendekati kabel itu. Saat itulah bola cahaya biru muncul di depan wajahnya. Ledakan terdengar satu kali. Richmann tewas di tempat. Kamu bisa bayangkannya? Ilmuwan pertama yang tewas karena riset petir. Dan pelakunya bukan sambaran biasa, melainkan bola cahaya misterius. Sejak hari itu, dunia mulai serius memperhatikan. Tapi masalahnya satu, petir bola sangat sulit dipelajari. Kenapa? Karena dia muncul tanpa pola. Tidak bisa diprediksi kapan dan di mana. Kadang di pegunungan, kadang di dalam pesawat. Bahkan di ruang tamu rumah orang biasa. Pada tahun 1960-an, seorang ilmuwan bernama Roger Jennison melakukan survei. Dia mengumpulkan ratusan kesaksian penumpang pesawat. Hasilnya mengejutkan. Petir bola ternyata bisa menembus kabin pesawat yang rapat udara. Masuk lewat jendela, lewat dinding logam, bahkan lewat peralatan elektronik. Seperti hantu yang tidak mengenal tembok. Karakteristiknya konsisten di hampir semua laporan. Diameter antara beberapa sentimeter sampai 1 meter. Umurnya beberapa detik, kadang sampai beberapa menit. Dan akhir hidupnya dua pilihan. Padam perlahan, atau meledak. Nah, disinilah bagian yang bikin ilmuwan gatal kepala. Kalau ini petir, kenapa bentuknya bola? Petir normal butuh jalur, dari awan turun ke tanah. Listrik mencari jalan tercepat lewat udara. Tapi petir bola tidak butuh jalur. Dia bergerak bebas, melambung, bahkan melawan arah angin. Teori pertama bilang ini plasma. Gas panas yang terionisasi seperti isi matahari. Masalahnya, plasma bebas tidak bisa bertahan lama di udara biasa. Harusnya padam dalam sepersekian detik. Faktanya, ada laporan bola cahaya bertahan sampai 1 menit penuh. Teori kedua lebih menarik. Tahun 2000, dua ilmuwan bernama Abrahamson dan Dinnis mengajukan ide revolusioner. Menurut mereka, petir bola lahir dari tanah. Begini ceritanya. Ketika petir normal menyambar tanah, energi panasnya luar biasa besar. Tanah yang kaya silika, yaitu mineral pasir, langsung terpukul. Silika itu terurai menjadi nanopartikel silikon yang sangat halus. Partikel-partikel ini berterbangan naik ke udara. Dan mereka membawa muatan listrik tersimpan di dalamnya. Selama beberapa detik, partikel itu terbakar perlahan. Hasilnya, bola cahaya yang menyala dan melayang. Persis seperti laporan-laporan ratusan tahun. Teori ini diuji di lab dengan cara menyamarkan tanah dengan tegangan tinggi. Dan hasilnya, bola cahaya kecil benar-benar berhasil diciptakan. Terbukti di laboratorium. Tapi masih ada satu masalah besar. Tidak ada satupun rekaman ilmiah yang valid selama bertahun-tahun. Semua bukti cuma dari cerita manusia. Dan cerita bisa dilebih-lebihkan. Sampai tahun 2012, keajaiban datang tanpa diduga.
Sebuah tim peneliti di Cina sedang merekam badai biasa di Qinghai. Mereka pakai spektrometer untuk mempelajari kilat normal. Tapi yang terekam justru fenomena langka. Sebuah petir bola asli terbentuk tepat di depan lensa mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, spektrum cahayanya terekam lengkap. Hasil analisisnya menggetarkan. Cahaya itu didominasi unsur silikon. Sama persis dengan prediksi teori Abrahamson-Dinnis. Tanah yang tersambar petir berubah jadi bola cahaya. Hipotesis di atas kertas akhirnya punya bukti lapangan. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Karena teori microwave juga punya pengikut. Beberapa fisikawan percaya petir bola adalah radiasi gelombang mikro yang terperangkap. Terjebak di dalam gelembung plasma sendiri. Seperti gelombang yang memantul-mantul di dalam balon udara. Gelembung ini menjaga energi tetap terkonsentrasi. Itu sebabnya bola bisa bertahan lama dan bergerak aneh. Kedua teori ini sama-sama kuat. Dan justru itu yang bikin fenomena ini istimewa. Di era di mana AI bisa menggambar wajah manusia dari nol. Di era di mana manusia bisa mendaratkan roket di laut. Petir bola masih menyimpan misterinya. Perhatikan baik-baik fakta berikut. Data survei modern memperkirakan petir bola jauh lebih umum daripada yang kita kira. Jutaan orang mungkin sudah pernah melihatnya. Tapi hanya segelintir yang berani bercerita. Takut dicap bohong atau hayalan. Di banyak budaya, fenomena ini malah dikaitkan dengan makhluk halus. Di Jepang ada cerita bola api pembawa nasib buruk. Di Eropa abad pertengahan, mereka menyebutnya tombak iblis. Ketakutan manusia selalu melahirkan legenda. Dan legenda menutupi fakta yang lebih menarik. Di berbagai negara, laporannya terus mengalir dari tahun ke tahun. Prancis mencatat bola cahaya masuk ke dalam gereja saat badai. Inggris mendokumentasikan kasus di rumah sakit dan sekolah. Bahaya di pesawat sipil, laporan muncul sampai beberapa kali per dekade. Satu pilot mengaku bola cahaya melintas di kabin seperti penumpang tak terlihat. Penumpang panik, tapi bola itu hanya lewat lalu lenyap di dinding seberang. Insiden serupa dicatat di penerbangan militer dengan alat ukur lengkap. Semua korban selamat, tapi semua bersaksi hal yang sama. Bentuknya bulat sempurna, geraknya pelan dan sadar. Seperti punya tujuan, padahal hanyalah fisika yang belum kita pahami. Ilmuwan modern mencoba merekonstruksi momen kelahirannya di laboratorium. Mereka menyambar lempengan tanah dengan pulsa listrik ribuan volt. Uap silikon memancarkan cahaya oranye redup beberapa detik. Tidak sebesar laporan asli, tapi pola kimianya cocok. Eksperimen lain memanaskan larutan garam silikat hingga membentuk plasma kecil. Hasilnya mirip, bola menyala, melayang sebentar, padam. Setiap percobaan menambah satu keping teka-teki. Dan setiap keping membuat gambaran semakin jelas. Fenomena ini ternyata jembatan antara dua dunia sains. Geologi di satu sisi, fisika plasma di sisi lain. Tanah memberi bahan bakunya, petir memberi energi pembakarnya. Udara menjadi panggung pertunjukan sesaatnya. Kalau teori ini benar, artinya setiap petir menyambar tanah berpotensi melahirkan bola. Kebanyakan padam sebelum terlihat mata manusia. Hanya sedikit yang cukup besar untuk disaksikan. Itulah kenapa kamu merasa beruntung kalau sempat melihatnya. Bukan pertanda buruk, bukan kutukan. Cuma potongan langit yang jatuh sekejap di bumi. Sekarang bicara soal bahaya sebenarnya. Seberapa berbahaya petir bola bagi manusia? Jawabannya, tidak selalu mematikan, tapi jangan pernah dianggap remeh. Mayoritas laporan tidak menyebutkan cedera serius. Bola lewat, orang kaget, semua baik-baik saja. Tapi ada juga kasus luka bakar kulit dan kerusakan alat elektronik. Beberapa dokumen medis lama mencatat kematian selain kasus Richman. Energi di dalam bola diperkirakan bervariasi sangat besar. Ada yang setara bohlam kecil. Ada yang diduga setara bahan peledak kecil saat meledak. Selisihnya tergantung ukuran dan cara bola itu terbentuk. Masalahnya, kita tidak bisa memprediksi yang mana yang muncul. Karena itu protokol keselamatan modern sederhana. Kalau melihat bola cahaya setelah badai,
Menjauhlah perlahan. Jangan dilempar benda, jangan disentuh benda logam. Matikan alat elektronik kalau sempat. Dan catat apa yang kamu lihat setelah semuanya aman. Data warga ternyata sangat dibutuhkan para peneliti. Proyek pengumpulan laporan publik berjalan di beberapa negara. Hasilnya membantu memetakan pola kemunculan. Musim badai adalah waktu paling rawan. Daerah dataran dengan tanah kaya mineral lebih sering dilaporkan. Tapi laporan dari daerah pegunungan juga ada. Makin banyak data, makin cepat misteri ini terjawab. Untuk memahami kenapa ini sulit dijelaskan, kita perlu lihat skala energinya. Petir biasa membawa ratusan juta volt dalam satu sambaran. Semua energi itu dilepaskan dalam hitungan mikrodetik. Sekarang bayangkan energi sama itu terperangkap dalam bola kecil. Dan terbakar pelan-pelan selama puluhan detik. Itu seperti mengubah petir menjadi lilin yang menyala lambat. Fisika modern belum punya rumus matang untuk proses semacam ini. Ada yang cocok di teori, tapi gagal saat dihitung ulang. Ada yang lolos perhitungan, tapi sulit direproduksi di lab. Inilah wilayah abu-abu yang disukai para peneliti muda. Masalah lama dengan alat baru, data segar dari sudut dunia yang berbeda. Lalu apa artinya semua ini buat kamu? Pertama, kalau suatu saat kamu melihat bola cahaya melayang setelah badai, jangan dekati. Jaga jarak, biarkan dia pergi sendiri. Energi di dalamnya diperkirakan setara tabung listrik bertegangan tinggi. Kedua, ceritakan pengalamanmu ke komunitas sains. Setiap laporan baru adalah data berharga. Karena ilmuwan masih butuh contoh untuk studi. Yang pasti, penelitian masih berlanjut sampai sekarang. Lab-lab fisika plasma di berbagai negara mencoba menciptakan versi stabilnya. Bayangkan kalau berhasil. Sumber cahaya yang menyimpan energi di dalam bola udara. Bisa jadi teknologi penyimpanan listrik masa depan. Atau senjata, atau alat medis baru, siapa tahu. Sejarah selalu menunjukkan, fenomena yang tak dijelaskan hari ini, jadi teknologi esok. Richman meninggal demi memahami listrik. Generasi setelahnya menerangi dunia dengan temuannya. Dan bola cahaya yang mengakhiri hidupnya masih menyimpan rahasianya. Menunggu orang yang tepat untuk membukanya. Siapa tahu itu kamu. Mungkin suatu hari, di suatu malam badai, kamu sendiri yang melihatnya melayang.